Shalom. Kita kembali lagi dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Saya yakin damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah senantiasa atas seluruh kehidupan kita. Mazmur 89 menjadi perenungan kita. Saya akan membacanya, ada ayat-ayat tertentu yang kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ketiga. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun takhtamu turun-temurun. Lalu kemudian di ayat yang ke-35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Namun di ayat yang ke-50, di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu? Mazmur ini, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di awal dari Mazmur menyampaikan kesetiaan Tuhan tentang janjinya kepada Daud. Tentang Allah membuat atau mengikat sebuah perjanjian kepada Daud yang dipilihnya pada waktu itu, bahwa anak cucunya akan ditegakkan, Tuhan akan memerintah sebagai raja di atas takhta turun-temurun untuk selama-lamanya. Dan Tuhan berkata bahwa dia setia dengan janjinya. Apa yang keluar dari dalam bibirnya tidak bisa diubah, saudara-saudara. Namun kalau kita membaca seterusnya mulai dari ayat yang ke-39, pemazmur menyampaikan, tetapi Tuhan sendiri sepertinya menolak dan membuang dan menjadi gemas kepada orang yang diurapinya, saudara-saudara. Seolah-olah pemazmur di sini menyampaikan bahwa kok Tuhan lupa sama janjinya ya, kok Tuhan ingkar sama janjinya ya. Mengapa, saudara-saudara? Karena ternyata di tengah jalan, saudara-saudara, keturunan Daud bahkan ikut diangkut ke tanah pembuangan. Sehingga terputuslah kerajaan itu, keturunan kerajaan itu memerintah, saudara-saudara. Keturunan Daud dalam kerajaan itu memerintah, saudara-saudara. Dan ini membuat mereka merasa bahwa Tuhan kok ingkar janji. Ya. Tetapi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini karena ketidakmengertian mereka tentang maksud dari janji Allah. Bahwa janji Allah kepada bangsa Israel, keturunan Daud, itu yang dimaksudkan bukanlah raja dalam arti memimpin sebuah kerajaan saja, yaitu Israel. Tetapi dari keturunan Daud kelak akan lahir, keturunannya akan menjadi raja yang adalah raja atas seluruh dunia. Dan itu digenapi di dalam Kristus Yesus, yang ketika datang ke dalam dunia ini, dialah raja di atas segala raja. Dan dia bukan hanya raja yang memerintah, saudara-saudara, hanya khusus bagi orang Israel, tetapi dia adalah raja atas semua umat manusia. Dan kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa walaupun dalam situasi seperti itu, pemazmur ini tetap memuji Allah, bahwa Allah pasti akan menggenapi janjinya itu. Walaupun saudara-saudara di dalam konteks pemikiran Allah dan orang Yahudi yang berbeda, saudara-saudara. Itu sebabnya di ayat terakhir dalam Mazmur 89 ayat 53, pemazmur ini berkata, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, kadangkala iman dan realita itu tidak sangat bertolak belakang. Kita rasa, saudara-saudara, apa yang kita percaya dan realita yang kita alami, saudara-saudara, itu kok sepertinya berbeda ya. Tetapi percayalah saudara, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak bisa mengubah dirinya untuk menjadi ingkar janji atau berbohong. Karena dia
adalah Bapa kita, bukan Bapa penipu atau pembohong. Yesus menyatakan Bapa atau sumber kebohongan itu adalah iblis. Iblislah saudara, sumber dari dalamnya adalah mata air kebohongan adalah iblis. Tidak demikian dengan Bapa kita di surga saudara. Dia adalah mata air kesetiaan. Dia adalah sumber kasih dan kesetiaan. Dialah sumber dari segala yang terbaik yang kita perlukan, saudara, yang sempurna dan yang baik datang daripada Dia. Yang tidak baik dan yang tidak sempurna bukan datang daripada Dia. Demikian firman Allah, saudara-saudara. Jadi jangan menuduh Allah tidak setia, jangan menuduh Allah jangan menuduh Allah berubah terhadap segala janjinya. Tidak pernah Allah berubah, saudara-saudara. Karena itu wajib atau haruslah kita senantiasa memuji Tuhan. Haruslah kita senantiasa mengagungkan, memuliakan Dia. Karena Dia Allah yang pasti menggenapi setiap apa yang telah Dia janjikan. Bayangkan saudara-saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, Dia janji akan memberikan penebus melalui Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan perempuan akan meremukkan ular, dan janji itu digenapi walaupun itu menunggu waktu 4.000 tahun lamanya, saudara-saudara. Ya, tentunya itu bukan waktu yang pendek untuk sebuah janji, saudara. Tetapi itulah cara Allah memproses untuk membuat manusia mengerti perjalanan dan janji Allah dan mengerti siapa Allah itu. Bahwa Allah itu, saudara-saudara, adalah Allah yang tidak pernah berubah kesetiaannya. Dan tidak pernah berubah satu titik, satu iota pun dari setiap perkataan yang keluar dari bibirnya itu. Tidak bisa dia sangkali, tidak bisa saudara-saudara dia ingkari dalam hidup ini. Pasti terjadi. Yesaya 55 ayat 11 berkata bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak bisa kembali dengan sia-sia, tapi Dia akan melaksanakan seperti yang sudah Dia firmankan. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya bahwa setiap firman Allah, janji Allah yang sudah Dia nyatakan kepada kita, yang menjadi bagian yang harus kita terima menurut Allah, janji Allah kepada kita lewat Bapa Abraham kita, saudara, maka itu pasti kita terima. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus Tuhan. Itu sudah dinyatakan. Melalui korban Kristus kita menerima semua. Bukan kuat, bukan gagah kita, bukan hasil perbuatan kita, tapi melalui karya Kristus di atas kayu salib. Diberikan secara cuma-cuma semua buat kita, saudara. Disediakan semua oleh Allah apa yang kita perlukan. Inilah kasih karunia Tuhan terhadap kita semua. Karena itu saudara, percayalah, jangan ragu dengan Allah. Tetap bersandar, tetap berdoa. Jangan tinggalkan doa hubunganmu dengan Tuhan. Firman-firman Allah itu pasti ya dan amin, saudara. Karena Kristus sudah selesaikan. Semua penghalangnya, saudara, tidak ada lagi, saudara. Semua sudah dikalahkan dan diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Karena itu jangan ragu. Apa yang kau baca dalam firman, yang kau percaya dalam firman Allah, saudara-saudara, percaya di hidupmu bahwa setiap janji itu adalah milik orang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan, karena setiap janji yang kau berikan bagi kami adalah bagian milik kami karena korban Kristus yang sudah membuat itu menjadi nyata di hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu di sepanjang hari-hari ini. Kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tetap berjalan dalam imanmu kepada kebenaran firman Allah bahwa janjinya tidak bisa berubah. Dan saya yakin kehidupan saudara penuh dengan anugerah dan berkat-berkat Allah. Tuhan memberkati kita semua. Saya ucapkan salam restorasi.